Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semua. Hari ini Rabu 14 Oktober 2020. Hari ini atau di minggu ini kita masuk ke dalam materi yang baru. Kalau yang lalu kita sudah menyelesaikan materi tentang anekdot dan kalian sudah memahami dan sudah bisa membuat seperti apa anekdot dan seperti apa cerita lelucon. Nah, kali ini kita masuk materi yang baru, yaitu tentang cerita rakyat. Cerita rakyat atau hikayat, yaitu dengan judul melestarikan kearifan lokal melalui cerita rakyat. Ya, kalian bisa lihat ya, kok ibu ini gambarnya gambar binatang, kayak anak TK, kayak anak SD. Bukan seperti itu nak. Dalam artian cerita rakyat itu ada hubungannya dengan fabel, ada hubungannya dengan dongeng. Maka saya buatlah gambarnya seperti ini. Oke, kita masuk, lanjut ya. Nah, kamu pernah membaca cerita rakyat? Cerita rakyat seperti apa yang pernah kamu baca? Iya, salah satu cerita rakyat itu adalah hikayat. Oke, kita perhatikan ya nak, pengertian cerita cerita rakyat dan hikayat. Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah atau cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat. Cerita rakyat merupakan bagian dari dongeng. Nah, itulah dia dimaksud dengan cerita rakyat. Dari asal-usulnya dari masyarakat dan ceritanya itu juga dalam masyarakat tersebut, maka dikatakan dia dengan sebuah legenda. Kenapa? Karena masyarakat tersebut mempercayai peristiwa atau legenda tersebut benar-benar terjadi. Oke, kita perhatikan pengertian dari hikayat ya. Hikayat adalah karya sastra lama yang berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, sampai dia ceritanya itu bersekitaran dengan istana. Jadi perbedaannya antara cerita rakyat dengan hikayat itu pada bentuk ceritanya. Nah, maka kalian lihatlah ya. Di sini ada saya buat persamaan dan perbedaan cerita rakyat dengan hikayat. Persamaannya, fungsi dan tujuan umumnya sama, yaitu sebagai pelipur lara hati si pembaca. Jadi anak-anak yang sudah bosan dalam belajar, boleh kalian cari cerita-cerita rakyat atau hikayat sehingga lebih nyaman, lebih menjadi rilekslah hati kalian. Oke, yang pertama persamaannya itu adalah keduanya merupakan salah satu karya sastra. Ya, karya sastra itu bukan hanya cerita rakyat saja dan hikayat. Karya sastra itu masih ada lagi yang lain, termasuklah dia puisi, termasuklah dia lagu, termasuklah dia film. Dia bagian dari karya sastra. Yang kedua, sama-sama menceritakan tentang kejadian masa lalu atau masa lampau. Ketiga, bertujuan untuk menyampaikan hal-hal yang baik atau berupa ajaran-ajaran bagi si pembaca. Oke, pesan dan amanatnya ada ya. Kemudian perbedaannya, hikayat cenderung terikat oleh bahasa Melayu, sedangkan cerita rakyat lebih luas. Jadi kalau nanti di hikayat agak-agak susah sih memang kita memahami bahasanya karena dia menggunakan bahasa Melayu kuno, makanya dia pada zaman dahulu. Kedua, isi hikayat biasanya bercerita tentang kehebatan atau kesaktian para raja, pangeran, dan lain-lain.
Sedangkan cerita rakyat umumnya memiliki cerita tentang kehidupan masyarakat setempat. Oke, lebih nampak ya perbedaannya tadi ya, bahwa hikayat bercerita tentang kerajaan, sedangkan cerita rakyat berceritakan tentang masyarakat setempat. Selanjutnya yang ketiga, hikayat umumnya menggunakan kata pembuka al-kisah, sedangkan cerita rakyat menggunakan kata pembuka pada zaman dahulu kala. Ya, itu ya perbedaannya. Yang keempat, hikayat biasanya menggunakan kata penghubung maka, syahibul, hikayat, syahdan, sedangkan cerita rakyat menggunakan kata penghubung kemudian, selanjutnya, begitu pula, dan lain-lain. Itu biasa ya. Nah, nanti kalau kata penghubung di hikayat, yaitu tadi seperti syahibul, hikayat, syahdan, itu dia. Memang agak sulit kita mengerti atau memahami kalimat-kalimat dalam hikayat. Nah, berikut ada ciri-ciri cerita rakyat. Cerita rakyat disampaikan secara lisan, disampaikan secara turun-temurun, karena dari masyarakat ke masyarakat juga tersebut ya. Kemudian sampai dia kepada mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapannya. Lanjut ya nak. Nah, kita masuk kepada ciri-ciri hikayat. Hikayat termasuk dalam jenis prosa lama seperti tadi ya. Yang pertama, hikayat menggunakan bahasa Melayu lama, istana sentris, pralogis, sampai kepada hikayat menggunakan kata harkais ya. Tidak lazim digunakan seperti syahdan dan sebermula. Oke, kita masuk kepada macam-macam cerita rakyat. Cerita rakyat itu ada legenda, ada sage, ada mite, ada fabel, ada paralel, ada jenaka, ada cerita berbingkai, ada parabel. Nah, kalau legenda pastinya kalian tahu ya, bahwa saya menceritakan suatu tempat atau wilayah. Jadi legenda itu ada hubungannya dengan cerita rakyat karena dipercayai oleh masyarakat setempat. Kemudian sage, kemudian fabel. Kalau fabel dia berceritakan tentang binatang. Kalau dia parabel biasanya itu, kalau dia fabel berceritakan tentang binatang, sedangkan kalau dia parabel itu biasanya menceritakan pakai boneka saja deh, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya nak ya. Kita masuk kepada macam-macam hikayat. Di sini hikayat ada dua, yaitu berdasarkan fase historis. Hikayat berunsur Hindu, contohnya cerita Pendawa Lima. Hikayat berunsur Hindu Islam, contoh ceritanya Jaya Lengkara. Kemudian hikayat berunsur Islam, ada hikayat 1001 malam. Kemudian berdasarkan isi, ada hikayat Malim Dewa, sampai kepada hikayat Abdullah Sultan Ibrahim bin Adam. Itu dia macam-macam hikayat. Nah, kita masuk kepada unsur-unsurnya. Tadi cerita rakyat sama hikayat kan saya bilang termasuk bagian dari karya sastra. Jadi dia memiliki unsur. Nah, tidak cerita rakyat dan hikayat saja memiliki unsur ya. Cerpen, kemudian novel, film itu juga memiliki unsur-unsur. Unsurnya ada apa aja? Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, kalau unsur intrinsiknya di sini itu ada tema, ada alur atau plot, ada latar atau setting, ada tokoh, ada penokohan, ada sudut pandang, ada amanat, ada lagi ya sebenarnya kalau dalam cerpen itu gaya bahasa itu termasuk juga ya. Kemudian dalam novel itu klimaks itu juga ada ya, itu dia juga ada dalam unsur intrinsik. Tema kalian pasti tahu ya, yaitu ide cerita. Alur atau plot yaitu jalan cerita, maju, mundur atau campuran. Sedangkan latar atau setting yaitu menyatakan tempat, menyatakan waktu, menyatakan suasana. Tokoh dan penokohan yaitu ada antagonis, ada protagonis, ada juga tritagonis ya.
Kalau antagonis dia perannya jahat, protagonis perannya baik. Kalau tritagonis yaitu sebagai peran pembantu. Ada sudut pandang. Sudut pandang itu dia itu cara si pengarang menceritakan itu pakai siapa? Apakah pakai orang pertama yaitu aku atau saya, atau dia pakai orang ketiga yaitu kamu atau mereka. Itu sudut pandangnya. Kemudian amanat ya atau pesan pasti kalian tahu. Nah, masuk dia kepada unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik, unsur yang berada di dalam karya sastra. Sedangkan unsur ekstrinsik, unsur yang berada di luar karya sastra. Apa itu? Ya, dia berhubungan dengan si pengarangnya itu aja, yaitu berada di luar karya sastra atau cerita namanya turut menentukan bentuk dan isinya, tapi biasanya berhubungan dengan si pengarang. Oke anak-anak, materi hari ini cukup sampai di sini. Untuk hari ini kalian tulis saja materi ini dan jangan lupa tuliskan nama dan kelas kalian di buku catatanmu pada saat pengiriman tugas ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.